Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lupa pula kita bersyukuri nikmat Allah adalah nikmat hidayah. Dan kita semoga dengan hidayah tersebut semua jalan-jalan kebaikan, semua pintu-pintu kebaikan Allah mudahkan kita untuk memasukinya. Salawat serta salam kita amalkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di malam Kamis. Kita terus berusaha istiqomah untuk belajar agama, memperbaiki kualitas agama kita, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang menuntut ilmu beberapa derajat. Maka kita berdoa kepada Allah agar istiqomah belajar agama, meningkatkan kedudukan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari kita masih berkaitan dengan nama. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa tidak berlaku dalam Islam istilah apalah arti sebuah nama. Tetapi dalam Islam nama itu sangat penting. Selain sebagai identitas seseorang, tapi nama juga di situ tersimpan di dalamnya harapan. Makanya diatur dalam Islam mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang makruh, mana yang mubah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengatur berkaitan dengan pemberian nama, berkaitan dengan nama pada anak. Yang pertama, nama yang diperbolehkan, yang itu tidak termasuk sunnah, tidak termasuk makruh ataupun haram, tapi boleh. Apa yang termasuk? Ya, nama-nama yang hukumnya boleh, seperti nama daerah, setiap nama-nama daerah masing-masing, atau nama yang umum, misalnya Anton, misalnya. Ada di sini tidak ada unsur haramnya. Ya, sunnah juga enggak, misalnya Wati, Wati, Intan. Kata orang Jawa Wagio, nah lagi Poliman, itu kan nama-nama lokal yang mubah hukumnya. Ya nama-nama lokal biasa, ya. Misalnya Gunawan, nah itu kan nama-nama lokal, nama yang mubah. Karena tidak ada unsur sunnah, makruh, apalagi haram. Ya itu silakan, ya. Itu nama-nama yang diperbolehkan. Ada sedikit penjelasan jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nama yang mubah. Pertama, nama yang tidak mengandung makna kesyirikan. Ya. Ya, antum karena terbiasa antum enggak tahu nama apa, istilah apa, itu nama yang mubah. Kemudian tidak mengandung unsur kekufuran. Kemudian nama yang tidak bertentangan dengan istilah akidah. Ya. Berkata Imam Nawawi bahwa larangan nama jika pertama mengandung nama tercela. Nama-nama yang kita juga di Jawa ada istilah tercela, ya. Yang menurut adat itu nama yang jelek,
apa di sini misalnya ya? Intinya dalam syariat Islam juga nama yang jelek, cara masyarakat juga termasuk kategori jelek. Ya. Kemudian nama yang mengandung unsur mensucikan diri sendiri. Ya. Jadi nama-nama yang mengandung unsur tazkiyatun nafs secara berlebihan. Maka jika tidak ada unsur itu mubah, boleh. Ya tadi, ya Mariati, atau lagi Wagim, Poniman, Wagio, atau lagi Parjo. Itu kan nama-nama lokal yang mubah hukumnya. Tidak ada unsur cara masyarakat juga, itu bukan nama sesuatu yang nama jelek, karena nama masyarakat, ya nama pasaran misalnya ya. Kemudian juga jangan kita rahmati Allah, contohnya juga nama yang umum, Pratama, Rizky Pratama, itu boleh ya, namanya mubah. Agus Setiawan, nama-nama mubah ya. Kemudian Dimas Saputra, itu nama-nama umum, nama boleh. Walau alam, bapak saya namanya. Kemudian Bayu Nugroho, itu nama lokal kan, nama masuk itu yang nama-nama netral, ya istilah itu nama netral, nama umum. Apalagi seperti Agus Setiawan, Bayu Nugroho, nama-nama pasaran orang Jawa. Ya. Ada nama wanita Siti Rahmawati, itu nama pasaran. Oh Sestri. Kemudian Putri Ayu Lestari, nah, itu nama-nama pasaran, nama-nama yang netral. Laila, itu Laila sudah Arab ya, Nur Laila ya. Coba sekali rahmati Allah, sudah kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, nama memiliki pengaruh terhadap pemiliknya baik secara makna maupun batin. Ya maka nanti ada nama, karena alasan maknanya di sini, karena nama itu memiliki pengaruh baik pada makna maupun pengaruh batin. Maka ya yang tadi terlarang adalah tazkiyat nafs berlebihan, mensucikan dirinya sendiri berlebihan. Jadi itu kategori pertama, nama mubah, nama yang netral. Ya tadi Andi Kurniawan ya. Kemudian yang kedua, nama yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah nama yang diawali adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang paling disukai, paling bagus. Abdurrahman dan Abdullah. Ahabul asma'i ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi tidak punya nama lagi. Kalau nama yang sunnahkan dan dicintai Allah diberi nama Abdurrahman dan Abdullah ya. Dan sahabat ada sekitar 300 orang yang menggunakan nama Abdullah ya. Dan Abdullah ini sebuah nama bayi pertama kaum muhajirin yang lahir di Madinah setelah hijrah di Mekah. Sahabat yaitu Abdullah bin Zubair. Kemudian yang kedua, nama yang merupakan penghambaan kepada Allah dengan Asmaul Husna. Ya, jadi menempelkan dengan Asmaul Husna. Abdul Aziz, ya, Abdul A'la, Abdul Ghafur, Abdul Hakim, Abdul Halim, Abdul Malik, Abdul Wahab. Jadi nama penghambaan yang bisa disandingkan atau digandengkan dengan Asmaul Husna ya. Abdul Raif, Rauf, Abdul Salam dan semisalnya. Kemudian dia akan namanya termasuk sunnah adalah menggunakan nama dari nama para nabi. Yusuf ya, Sulaiman, Muhammad, itu nama sunnah yang diambil dari nama para nabi ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tasammu bi asma'il anbiya, berilah nama dengan nama para nabi.
ya, Adam, ya, kalau ada terus keren ya, Adam, Idris, Saleh, Lut, kayak itu pernah Lut ya, Yahya, Ismail, Yakub, ya, Isa, Musa, Isa jarang ya, Yahya, Zakaria, Yunus, Ilyas, dan sebagainya. Jadi nama yang termaksud adalah memberi nama dengan nama para nabi yang disukai. Kemudian menggunakan nama dari nama orang saleh terdahulu, Imam Syafi'i, ya, Abu Hanifah, nama orang saleh, Hambali, Ahmad bin Hambal. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihina qablahum. Sesungguhnya mereka biasa beri nama anak mereka dengan nama-nama para nabi mereka dan orang-orang yang saleh sebelum mereka. Ibnu Katsir, ya, Yahya misalnya, ya, bin Ma'in, orang saleh tidak boleh disukai sunnah. Karena memang Rasulullah mengatakan demikian. Nama-nama khalifah, Utsman, Umar, Ali, atau kalau muslimah boleh pakai Aisyah, Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, apalagi ya. Tapi sekarang jarangnya nama-nama sahabiyah ya. Umayyah nama laki-laki ya. Tapi ada di sini Umayyah nama perempuan. Umayyah itu nama laki-laki. Ya. Termasuk itu Salman, Aisyah, ya, Asma, itu nama-nama orang saleh, disunahkan memberi nama dengan nama-nama orang saleh. Kemudian menggunakan nama-nama yang baik, ya, dan nama baik itu dari bahasa Arab, ya. Misalnya apa? Irfan, ya, kebaikan, Irfan. Kemudian Hanif, yang lurus. Hafidhah, wanita yang memelihara diri. Jadi nama-nama yang mengandung nama baik. Tapi nanti ada nama yang sepertinya baik ternyata makruh, karena tadi mengandung unsur tazkiyatun nafs yang berlebihan. Ya, sepertinya baik tapi berlebihan, nanti ada penjelasan. Jadi boleh kita memberi nama dengan nama yang artinya suatu kebaikan, harapan dari sisi syariat, seperti Irfan, Hanif, Hafizah, ya, Latifah, ya, Latif lembut, ya, Latif, Halim, ya, Halim itu seperti lemah lembut, Hilmi, ya. Kemudian ini dia nama yang dimakruhkan, ya, nama yang digunakan orang tapi tetap boleh, tapi makruh, dianjurkan cari yang lain. Tapi kalau terlanjur sudah, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Tapi makruh. Pertama adalah aflah, yang menang. Itu tazkiyatun nafs berlebihan. Jadi memastikan bahwa itu selalu menang, padahal belum tentu. Ya, rabah, yang beruntung. Jadi makna-makna yang mengandung kepastian, ya, kemudian juga tazkiyatun nafs atau mensucikan diri sendiri secara berlebihan. Yasar, kiri. Nafi, yang bermanfaat, padahal belum tentu bermanfaat di sana. Namanya bahkan juga mungkin kita nonton berita, kadang namanya bagus tapi pencuri, misalkan kan ada biasanya pernah namanya Abdullah tapi mencuri. Di berita yang kita pernah dengar, ya. Kemudian ngaji yang sukses, kalau belum tentu sukses. Jadi ini termasuk kategori dijelaskan ulama, kategori yang berlebihan karena sudah memastikan. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, "Nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusammiya raqiqana bi arba'ati asma." Ya, aflah wa rawahin wa yasari wa nafi. Jadi artinya tidak boleh kita beri nama pada seorang anak. Rasulullah SAW melarang kami memberi nama pada hamba sahaya, ya, kami dengan 4 nama: aflah, robah,
yasar dan nafi. Jadi 4 ini tidak boleh ya diberikan kepada seorang anak. Dan ulama menjelaskan tentang ini jamaah sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Larangan ini karena nama tersebut sebetulnya secara syariat buruk karena mengandung suatu itu penyandaran yang pasti, padahal pada kenyataannya belum tentu ya. Dan contohnya mengandung klaim keberuntungan padahal bisa jadi tidak beruntung atau tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, larangan ini bersifat makruh ya, karena dikhawatirkan terjadi ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan nanti malah pesimis bukan optimis ya. Kemudian juga menutup pintu syirik kecil karena bisa mengarah pada keyakinan bahwa nama tersebut membawa keberuntungan. Jadi menyandarkan kepada namanya bukan kepada Allah. Karena misalnya aflah orang beruntung, jadi namanya mendatangkan keberuntungan, padahal nama itu harapan ya, sehingga berlebihan. Jangan sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal nama itu bermakna harapan dan doa bukan kepastian ya. Jadi cukup pada sekedar harapan. Makanya tadi ketika namanya nafi atau naji itu sebuah kepastian, padahal nama itu sebatas harapan dan menimbulkan optimis. Tapi kalau namanya nafi berarti dia menyandarkan kesuksesan bahwa namanya mendatangkan keberuntungan ya. Kemudian jauh rahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah tidak diperbolehkan menggunakan nama tersebut agar tidak menimbulkan pesimis ya. Karena terkadang namanya tidak sesuai dengan kenyataan sehingga putus asa. La tusammiyanna ulamaka yasaran wala rabahan wala najihan wala aflah fa innaka taqulu azamma wa fala yakunu fa yaqulu la. Janganlah engkau menamakan anakmu dengan yasar, rabah, najih dan aflah, karena sungguhnya jika engkau bertanya apakah di sana ada dia padahal dia tidak ada di sana, maka orang menjawab tidak ada ya. Contoh juga ya, mengandung unsur makhluk tadi, mubarak, penuh berkah ya, kecuali Abdul Mubarak, tapi juga salah juga hamba penuh berkah, jadi nama sebuah kepastian. Kemudian muflih, selalu menang. Kemudian surur ya, selalu bahagia. Kemudian nikmah, kenikmatan. Ini berkata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, nama-nama juga termasuk kategori nama di atas mubarak, muflih, khair, surur, nikmah dan semisalnya karena muatan makna yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa nama di atas, aflah, rabah, yasar dan nafi, terdapat pula nama-nama tersebut karena dapat pula ditanyakan apa khair baik yang ada padamu, apakah surur ada padamu, apakah nikmah ada padamu. Seorang mungkin menjawab tidak, maka hati orang pun akan merasa tidak berkenan dengan hal tersebut dan dapat menyimpan pesimisme. Karena apa? Tidak sesuai kenyataan ya. Kemudian nama yang makruh berikutnya adalah nama yang memiliki makna yang buruk seperti harb. Misalnya ada orang namanya harb, misalnya orang Arab, itu makruh. Kemudian buruk, pahit. Apa di sini yang nama-nama jelek? Di sini nggak ada ya? Enggak, namanya jelek tapi mengandung arti jelek. Ya. Kemudian zalim, orang nama Arab namanya zalim. Zalim. Nah, nggak boleh. Atau nama api. Nah, itu makruh ya. Dan yang mengandung nama-nama jelek, ya, nama-nama yang itu
termasuk makruh. Misalnya juga yang tidak boleh murtadin. Nah ini murtad ada. Saya pernah mendengar ya, apalagi dengan nama syaitan. Nama Arab. Makanya pentingnya nih beriman itu harus mengandung unsur harapan. Kalau tidak yang tadi di atas pakai nama Nabi atau yang hamba kepada Allah atau yang disampaikan kepada Rasulullah, tapi nama mengandung harapan. Kemudian menggunakan nama hewan, kalbun, anjing. Terus himar, kan undang-undang Arab kan dikasih nama himar, gak boleh ya. Hayyah, ular, itu makruh. Atau di sini gak ada yang nama-nama yang menggunakan nama hewan, gak ada ya. Kalau nama bunga ada ya. Dulu di RT saya itu ada kembar namanya mawar melati, ada gitu ya, kenal ya. Itu boleh ya, itu termasuk yang ubah ya. Kemudian nama yang makruh berikutnya adalah nama-nama tokoh-tokoh yang sombong seperti Fir'aun, ngeri ya, Qarun, Haman. Kemudian yang tidak boleh juga makruh menggunakan nama malaikat, Mikail, Israfil, namanya Mikail. Ya makruh ya, tapi tetap boleh makruh, bukan haram, makruh ya. Jibril, Gabriel ya, itu namanya makruh. Kata Imam Malik, beliau ditanya tentang orang beri nama dengan anaknya Jibril, beliau tidak menyukainya dan tidak tertarik sama sekali. Jadi bukan sampai pada haram ya, tapi tidak disukai oleh para ulama ya, kecuali nama Malik, karena Malik itu bersekutu dengan manusia ya. Sahabat Rasulullah banyak namanya Malik, Usman Malik ya, kan mengurusi urusan manusia ya. Jadi malaikat-malaikat mengurusi urusan manusia. Kemudian termasuk nama-nama yang dalam Al-Quran, misalnya Furqan, Toha, ada ya, makhluknya ternyata ya, itu bagus ya. Yasin, Hamim, untuk gak ada Al-Baqarah ya, Al-Baqarah, Al-Ma'idah. Kemudian nama yang dikaitkan dengan agama, Izzuddin, Nuruddin, Nasiruddin. Kemudian nama-nama yang mengandung syahwat ya, namanya Tuhan ya, disebutkan ya, kita cukup ada nama-nama yang mengandung unsur syahwat, ada itu ya, disebutkan tapi tidak perlu di ini ya. Kemudian korban, misalnya wanita yang lemah kebulai, itu nggak boleh ya. Korban nama yang mengandung syahwat ya. Kemudian jangan berarti Allah SWT nama asing dari orang kafir ya, misalnya Victor. Kemudian terakhir, ini jelas yang haram ya. Pertama, yang mengandung penghambaan kepada selain Allah, Abdul Ka'bah, berarti hambanya Ka'bah, insya Allah tidak ada. Abdul Uzza ya, Abdul Nabi. Kemudian nama Rasul Allah ya, Al-Khaliq, tidak ada nama Abdulnya tapi nama Allah tok, ada awalnya Al-Khaliq, nggak boleh ya. Ar-Rahim, tapi kalau Abdul Rahim boleh karena ada Abdulnya, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab ya, karena ada. Kalau tanpa al, misalnya Rahman masih boleh, Wahab apa namanya seperti Rahim boleh, Khalid ya, tanpa ya diberi Abdul, tanpa ada alnya ya. Kemudian nama-nama berhala ya, atau nama-nama
patung. Ya, di sini nama patung Siwa, ya, apa ini perambanan patungnya? Wisnu, ya. Ya. Nama berhala maksudnya ya. Misalnya Lata, ada patung Wisnu ya? Ada ya. Lata, Uzza, Isa, Nailah kurang saya. Nailah itu nama berhala. Nailah. Kalau nggak ada haknya malah belum Nailah. Tapi Nailah ada haknya. Itu nama berhala. Nailah tidak ada haknya. Kalau Nailah hak itu bermanfaat kepada hakul Nailah itu masih boleh. Kailah. Wah, kalau Kailah itu bukan nama berhala ya. Nama anak ya. Tapi kalau itu tidak bukan nama berhala bukan. Ya. Wisnu India, Siwa, Brahma. Teman saya namanya Siwo. Yang Siwo ya. Mungkin kalau mau diganti yang nama Wisnu, Siwa, ya itu nama berhala soalnya. Kemudian nama setan, itu haram, kinzib, ya, walhan, al-aqwar, itu nama setan. Ya. Bukan anwar ya, aqwar. Ya. Al-aj dari nama setan. Ya, itu tidak boleh memberi nama manusia sudah ganteng nama kepada nama setan. Ya salah. Dia ada bukti ikan kukur atau tertibi ya. Jadi memberi nama dengan nama setan. Dan tidak boleh memberi nama dengan rajanya para raja. Misalnya raja di raja. Ada ya? Ada ya. Misalnya Syah itu raja para raja. Kemudian Sultanus Salatin raja di raja. Hakamul Hukam itu tidak boleh. Nama yang rajanya para raja. Ya. Kemudian termasuk yang dilarang adalah Sayyidun Nas, pemimpin manusia, tidak boleh. Sayyid walad Adam, pemimpin anak cucu Adam. Jadi yang khusus untuk yang khusus Rasulullah tidak boleh. Sayyidun Nas. Kalau ada kan nama Nabi ya. Kemudian jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah mengganti nama. Ya, mengganti nama jelek dengan yang baik itu biasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau di tempat saya itu biasanya kalau ada anak sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh, biasanya ganti nama, diselamati. Ya, di sini juga ada ya. Jadi sakit nggak sembuh-sembuh, terus ganti nama. Ya, di tempat saya juga ada. Ya. Sebenarnya kalau tersebut ganti namanya karena izin Allah. Ya, tapi mungkin orang karena namanya kurang pas biasanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru ismal qabih. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah nama-nama yang jelek menjadi nama yang baik. Di antara ya yang Rasulullah pernah ganti pertama Asia. Ya, nama artinya maksiat. Nah, ini keren ya, Asia pakai sor. Maksiat, tapi kelihatan bagus diucapkannya, tapi artinya adalah maksiat. Ya, maka diganti Rasulullah Jamilah, indah. Ya. Asram, ya, asram artinya tandus, maka diganti dengan surah, subur. Ya. Harb, ya, perang diganti dengan aslam, damai. Kemudian ya, tanah kafrah diganti dengan khudrah hijau, dan yasrib celaan diganti dengan tanah suci. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang termasuk anjuran untuk diganti jika mungkin adalah nama yang termasuk nama yang makruh, ya. Ada pun yang apa namanya yang haram, ya, hendaknya diganti, ya. Nama-nama berhala itu diganti, ya. Brahma, ya. Kemudian di dalam Islam juga ada yang mirip dengan Jawa, ya. Saya dulu di tetangga saya ada yang namanya Marsono, tapi dipanggil Betul. Maksudnya ada di sini ya. Nama apa? Ada di tempat kita nggak tahu Betul itu siapa. Ternyata Pak Marsono. Jadi di Jawa juga ada ibu saya namanya Nurhayati, tapi dipanggil Bawon. Itu ibu saya namanya Bawon sebenarnya, tapi dipanggil Bawon nama sapaan. Ya, kalau Islam nama kunyah. Kunyah ini, ya, umumnya disandarkan atau biasanya yang sudah punya panggilan yang pertama. Anak saya namanya Ahmad Syafiq, maka kunyahnya adalah Indra Abu Ahmad. Nah itu namanya kunyah. Jadi dengan punya anak pertama, mas jadi anak pertama. Misalnya, jenengan tuh tambahi Abu Teki. Nah misalnya itu kunyah panggilan. Atau namanya cewek, minanya Maimunah, ya. Misalnya bapaknya namanya orang Jawa, namanya Pak Bejo, Bejo Abu. Jadi kunyah itu boleh, ya. Jadi bukan nama teroris, ya, itu nama karena menyadarkan pada anaknya bahwa Indra itu bapaknya Syafiq misalnya. Oh itu namanya kunyah dan itu sunnah. Atau juga juga boleh. Abu Hurairah itu namanya bukan Abu Hurairah, itu kunyah panggil karena Abu Hurairah itu kemana-mana bawa kucing. Jadi jangan di sini senang kucing, boleh kunyahnya Ummu Hurairah karena senang kucing. Kucing ini nanti 10 misalnya. Orang-orang udah kenal bahwa misalnya si fulana senang kucing, maka pakai kunyah Ummu Hurairah. Oh itu kunyah namanya, panggilan yang disampaikan kepada anaknya misalnya atau hobinya, ya. Dan kunyah juga boleh untuk orang yang belum menikah, ya. Misalnya dia mengangkat anak misalnya, atau punya hobi, ya, sesuatu, atau pada sifatnya kayak Utsman bin Affan, yaitu Abu Turab. Kisahnya ketika ngantuk tidur di masjid, punggungnya kebak pasir, maka dijuluki Abu Turab. Dan zaman dulu kan nggak ada karpet, ya, masjidnya nggak makan, jadi lantai pasir. Pas bangun penuh dengan pasir, maka dipanggil Abu Turab. Jadi melekat karena sesuatu yang unik pada dirinya. Atau juga boleh, ya, kunyah untuk orang yang sudah menikah tapi belum punya anak, seperti Aisyah. Lalu ada punya anak tapi di kunyahnya Ummu Abdillah, padahal belum punya anak, ya. Kemudian kunyah boleh dengan anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Misalnya Aisyah, Ummu Abu Aisyah, ya. Bisa, ya. Ya, saya juga akan baca tapi semua, ya. Jadi Indra Abu Ahmad, tapi di sini kalau pakai kunyah dikira teroris karena belum familiar. Ya itu kan semua boleh kalau di, tapi kalau belum pakai itu misalnya undang-undangnya ditambahi, misalnya Salimah Umur Salman misalnya, boleh, sunnah. Di sini karena belum ini ya ditulis, ya, Abu siapa Abu. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kunyah pada anak diperbolehkan kunyah pada anak yang masih kecil, ya, boleh. Pada anak yang masih kecil boleh. Intinya kunyah itu yang melekat pertama anak-anaknya laki-laki atau perempuan, yang kedua apa namanya kebiasaannya,
Ya, seperti Abu Hurairah sama kucing, maka kunyahnya kucing. Atau pada sifatnya orangnya misalnya kalau cantik banget terkenal setropo Ummu Jamilah misalnya. Ya, Ummu Jamilah. Kalau itu istrinya Abu Lahab kan Ummu Jamil karena cantik dia. Maka Abu Lahab karena wajahnya itu menyala-nyala, mungkin glowing kali ya. Jadi kata Abu Lahab itu kata dan istrinya Ummu Jamil karena terkenal cantik, makanya kunyahnya Ummu Jamil. Ya, di sini misalnya ada apa namanya wanita yang cantik ya Ummu Jamil, belum terkenal viral misal ya. Karena melekat pada sesuatu yang jadi ciri khasnya. Atau misalnya Abdul Aswad ya, melekat karena mungkin kulitnya hitam ya. Misalnya begitu boleh, jadi yang melekat pada hal tersebut ya, itu namanya kunyah. Nah, panggilan boleh ya, boleh. Kalau di kita nama akrab ya, bisa orang Jawa punya dua nama ya. Nama akrab itu. Tapi ya di Duduk itu saya nggak tahu di Duduk maksudnya dari mana itu. Itu sah-sah aja nama. Karena yang lucu gini jauh sekalian, namanya bagus-bagus dipanggil gendong. Ada ya, ada ya. Namanya bagus sebetulnya. Nggak tahu itu sebelumnya apa. Banyaklah nama-nama sapaan. Kalau dalam Islam itu namanya kunyah yang didekatkan pada itu sunnah. Boleh pada pakai anak laki-lakinya, anak perempuannya, ya, atau karena senang kucing gitu, misalnya. Itu namanya kunyah, sunnah dan jalan. Ya. Bisa nanti besok di poster saya Indra Aku Ahmad misalnya. Dan di terus saya udah paham apa yang diajarkan. Nanti di blog yang lain belum paham ya. Kunyahannya ya. Mungkin kalau belum terbiasa dicoba disopoi Indra Aku Ahmad Syafiq misalnya. Jadi anak kecil kan itu boleh dengan punya anak masih kecil boleh dikunyah. Ya dikasih kunyah boleh. Jadi berikan pada anaknya masih kecil boleh. Sebagaimana Rasulullah pernah memberi kunyah pada anak kecil namanya Abu Umair. Ya, anaknya kecil yang senang burung. Ya. Itu kunyah. Mau diamalkan, mau di undangan misalnya di rumahnya besok waktu RT di Halimah Ummu siapa itu? Kakek kamu kemarin baru diajarkan di pengajian. Ya rapat-rapat ditambahi ibu sunnah pakai nama anaknya. Kalau ini kan bapaknya kan jauh sudah tepat sebetulnya dipakai bapaknya Fulan, ya kan biasanya kemana ke bapaknya Ahmad itu sebenarnya itu cuma versi lokal ya. Bapaknya siapa itu, bapaknya Hamid, bapaknya Abdullah dan sebagainya. Kemudian sebelum kita masuk catatan mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala. Moderator di nama kecil sama nama orang dewasa itu misalnya Suno, mudanya, terus dewasanya Ahmad, Ini. Ya sebenarnya sah-sah saja ya selama wajahnya kenal gitu, jadi tidak kan ada nama kecil, nama dewasa. Biasanya orang Jawa yang masih di desa itu kan ya, ada nama itu setelah menikah kasih nama lagi. Tapi akhirnya tetap berarti ya. Saya dulu panggilannya gendrut, kalau itu gendrut kecil ya. Itu orang manggil gendrut saya di mana makanya pria pertama kali mengenalkan ibu saya kan dulu gendrut atau kecil. Gede waktu orang kecil orangnya. Nah itu biasa ya. Jadi panggilan saya guys ya. Nah ya bisa gitu. Nah kalau orang-orang manggil ibu saya kan namanya Nur Hayati, tapi semua orang manggilnya Babon. Nah, gampang itu maksudnya sama. Jadi orang Jawa begitu ya.
Kemudian boleh pakai punya lebih dari satu, pakai semua nama anaknya. Yang penting keluarganya itu tidak kaget. Misal di satu RT pahamnya, karena hafal sama anak. Boleh kunyahnya lebih dari satu. Sebagaimana Rasulullah pun demikian. Ya. Tanya Pak. Gih. Saya itu kalau ngasih nama saya itu kok ikut suami. Saya namanya Ananu. Aslinya Suyatmi. Panggilan biasa tuh yang Anu ya. Tambah di mana-mana di rumah sakit kok di mana itu ya Supati. Itu boleh nggak? Aku pernah dengar katanya membawa nama suami nggak boleh gitu, mencantumkan suami gitu loh, nggak boleh. Itu gimana? Itu tradisi di sini. Oh, alam juga belum temu deteksinya. Walau alam saya tidak tahu. Itu kemudian di sini. Bahkan nama aslinya apa? Jadi nama suaminya itu Bupati. Walau alam saya belum tahu itu. Tak sambung itu nama saya. Dan kan saya juga belum tahu nih hukumnya seperti apa. Di zaman yang lain kalau Pak Indra besok pengajian di rumahnya Bupati, nah itu jadi nggak ada suaminya kan. Jadi malah saya apalnya nama suaminya bukan nama aslinya. Bubarjo, dikenal dengan Bubarjo ya. Jadi saya sendiri jadi apalnya nama suaminya bukan nama aslinya. Iya, karena orang Jawa begitu ya. Iya, kalau alam ya saya belum tahu itu hukumnya seperti apa. Karena di sini juga tidak dijelaskan, ya. Mungkin nanti tak cari, mungkin bukan tak cari jawabannya. Dan ini tiba-tiba itu kan nama tradisi Jawa begitu ya. Dan saya kalau kemarin jamaah pengajian ibu-ibu itu ya apalagi mas suaminya gitu. Bupati, Bubarjo, Bu Solihin. Nama-nama gitu, bukan namanya yang di sini. Jadi awalnya bukan nama aslinya ya. Oh, kalau tidak, kok saya tadi kepikiran itu ya, menyadari referensinya, disadarkan bahwa suaminya. Tapi menurut saya bukan aslinya. Tapi tak cari ibu, hukum bisa belum tahu. Oh, nggak kepikiran ya. Oh, awal ya. Tapi kalau ini udah familiar ya. Jadi justru nama aslinya malah tidak dikenal. Oh iya, makanya itu saya itu kenal jamaah saya itu nama suaminya gitu, bukan nama aslinya. Karena atau di sana kan rumah-rumah itu di Trogolo, di Karangputih, di Nganggur kan itu semua. Padahal besok di rumahnya Bu Bani misalnya, kayak gitu. Namanya nggak kenal nama aslinya. Karena tradisi Jawa gitu ya, orang Jawa ya. Orang saya belum bisa menjawabnya. Karena di sini juga tidak disinggung ternyata. Ya. Baru nanti tak cari referensinya. Rumah sakit juga namanya Nuk Supadi. Oh ya, di rumah sakit sama nyonya siapa itu? Namanya Nuk Supadi. Tak sambung gitu. Bahwa ya intinya nih yang hukum asal seperti kan tidak termasuk yang mungkin mungkin itu kategori pertama yang mubah walau lihat dari syariatnya ya, bukan dari sebab-sebabnya kan ini hanya karena penyandaran ke suami. Tapi kalau dari syariat yang tidak ada di kategori makruh sunnah ya berarti yang haram ya kalau begini. Tapi karena penyandaran kepada suaminya Allah alam, karena memang sudah ada demikian. Saya belum tahu ya, belum tahu hukum pastinya. Tapi kalau yang tadi dijelaskan tidak ada di sini, termasuk yang diharapkan, yang makruh, yang sunnah. Jadi awalnya mungkin baru awal itu mungkin yang terberubah. Coba kan mungkin tadi jelaskan maksudnya karena penyandaran ke suaminya nih, yang asalnya di situ sebuah hukum. Kalau Allah itu bisa menjawabnya. Demikian teruskan berahmati Allah SWT. Mudah-mudahan ini semua menjadi tawaran bagi kita. Dan yang penting bagi kita adalah belajar ilmu agama, meningkatkan derajat kita di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahu Akbar, Allahu